Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kaltara TV di mana saja berada. Senang sekali saya Sakit kembali menemani Anda di pagi ceria hari ini, dan kita berjumpa kembali di Bincang Pagi di edisi hari Kamis 5 Maret 2025. Ya, kali ini kita sedikit agak rileks, dan kalau biasanya kita membahas soal serius, sekarang kita akan berbicara tentang masalah tema-tema ABG, jatuh-jatuh cintaan. Namun yang menjadi sekarang hal yang menarik karena ini adalah kisah nyata yang diangkat dari sebuah cerita kisah hidup percintaan seorang Dr. Ari Yusnita. Dia adalah mantan anggota DPRD perwakilan Kalimantan Timur periode beberapa tahun lalu, dan dia masih tetap praktisi dokter karena dia memang merupakan adalah lulusan kedokteran. Dan siapa yang tidak tahu juga dengan ayahandanya, yakni adalah pendiri dan penggagas Kalimantan Utara Berdiri, yakni Dr. Yusuf SK atau Seram Kasim. Dan berdoa dari almarhum, kita semua berdoa mudah-mudahan diterima amalnya di akhirat sana. Dan yang jelas siang hari ini kita akan berbincang tentang seputar masalah percintaan Dr. Ari Yusnita yang begitu seru, dan mungkin kalian pemirsa dan pendengar di mana saya berada belum mengetahui seperti apa ceritanya ini. Nah, kita akan angkat, dan di studio kami telah hadir Dr. Ari Yusnita. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Assalamualaikum Pak Sakir. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, Dokter Ari ini kalau kita biasanya kita lihat cuma di gambar ya. Orangnya besar, tinggi, ternyata kecil mulut tapi lincah. Nah, ini generasi Indonesia seperti itu ya. Dan Dr. Ari Yusnita sekarang ini masih aktif sebagai praktisi dokter dan buka klinik ya, dan juga praktek di rumah, dan pernah menjadi salah satu dewan pengawas di Rumah Sakit Dr. Yusuf SK tahun 2021 sampai 2003, dan Mas juga pernah menjadi dosen di Stikes tahun 2015. Baik, langsung aja kita masuk sekarang karena ada dua cerita di sini yang menjadi center pembicaraan kita pada bincang pagi kali ini, yakni ada dua tokoh di sini dalam buku ini yang berjudul seperti ini ya. Ini bukunya adalah I Always Remember You. Ya, ini menarik sekali. Intinya di sini ada dua tokoh laki-laki yang hidup dalam sanubarinya, namun satu yang membuat kita sedih di ending cerita ini, yaitu George yang merupakan cinta monyet menurut dia, tapi the first love-nya. Nah, kemudian ada Yudi di sini yang merupakan cinta sejatinya yang sempat menanjak, namun kemudian terenggut oleh takdir. Dan seperti apa ceritanya, langsung kita tanya Mbak Ari. Mbak Ari, itu seperti apa sih, itu si George itu seperti apa, dan Yudi itu seperti apa? Jadi teman-teman, terima kasih saya sudah diundang di Radio Kaltara ya, Kaltara TV juga. Terima kasih juga mungkin yang mendengar secara langsung. Jadi gini, Mas Sakir, saya tentunya kenapa kisah cinta ini saya tulis dalam sebuah novel yang berjudul I Always Remember You. Dari judulnya aja aku kan selalu mengenangmu atau mengingatmu kan, intinya seperti itu. Karena dengan bertambahnya usia otomatis kita akan lupa, ya kan? Jadi akhirnya saya pada waktu setelah berapa tahun kemudian saya menulis dalam sebuah novel I Always Remember You. Nah, tadi bercerita bagaimana si Jos, bagaimana almarhum Yudi gitu ya. Jadi gini, buku ini ditulis tahun 2004 dan selesai di 2012. Oh, lama juga. Lama. Dan akhirnya diterbitkan dibantu dengan almarhum Bapak waktu itu, disupport sama beliau, diterbitkanlah di Gramedia di 2014 pada waktu itu. Berapa banyak waktu itu? Banyak, ada mungkin sekitar 200-an kali ya. Masuk bestseller nggak? Enggak masuk bestseller, tapi lumayan banyak yang ada yang beli juga sih gitu kan. Dan itu luar biasa buat saya, karya pertama saya dan true story. Jadi gini, pada waktu ya biasalah, waktu kita masih muda nih. Tetangga ini, George ini kan korban tetangga ini kan, jatuh cinta tetangga namanya cinta monyet gitu ya. Jadi kalau zaman muda tuh kita ngeliat orang tuh pasti lihat fisiknya lah ya. Waktu itu masih 20 tahun ya umurnya. Iya, masih muda banget. Oke. Jadi ngeliat orang tuh pasti ngeliat fisiknya tuh yang utama. Jadi
karena belum pernah jatuh cinta, akhirnya jatuh cinta lah sama tetangga saya namanya George. George George itu Manado ya? Manado. Pasti putih dong, tinggi ya? Putih, tinggi, matanya coklat, pokoknya Bus. cakep. Kayak bule-bule gitu ya? Yang Ya, ya, membuat klepek-klepek seorang Ari ya? Iya, karena kan dia di belakang rumah tuh. Oke. Jadi kan tetanggaan juga sebenarnya. Jadi judulnya Cinta Tetangga. Itu tuh kenalnya sering, Cinta sering monyet. ngobrol, sering ngintip-ngintip, sering halo-halo di atas rumah atau gimana? Ngeliat dari atas bisa. Terus abis itu main sepatu roda gitu. Oh, Sepatu roda ketemu. Ya udah. pikir ya waktu itu OBG banget dulu ya. Terus ketawa sih terus gimana? Terus. Apa gitu? Ya sudah kenalan terus akhirnya cinta-cintaan lah, walaupun memang aku tahu pasti ini nggak boleh sama orang tua yang Lain si agama George ya? ini. Lain agama ya? Satu, lain agama, terus yang kedua ya mohon maaf aja karena memang beda. Dia nggak sekolah, saya sekolah gitu kan. Apa kerjanya dulu deh? Si George tuh? Jaga- Ngeband? Enggak? jaga rumah tatanya. Oh, jadi memang the first love-nya itu karena memang Cakep ya. cakep ya? Iya. Oh iya udah. Ya Mbak Arinya juga cantik kan? Masuk lah ya. Oke, terus? Terus sampai gitu Kok ketawa terus seperti lucu banget sih George ini ya? Oke. akhirnya pacaran lah backstreet waktu itu. Oh. Nggak tahu kan, orang tua nggak tahu, diam-diam habis itu Terus tunggu dulu, sorry. Yes. Sebelum masuk terus papa mami gimana? nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, berarti Walaupun pacaran di belakang balik rumah- layar ya? Ya, Oke. pacaran di balik layar. Abis gitu dengan proses makin lama kan kita pasti mikir oh, kok kayaknya nggak cocok lah ya, nggak cocok apa. Kadang kan nggak bekerja juga toh, jadi kalau jalan kan aku apa-apa aku semua kan gitu. Tapi sebenarnya orangnya gimana? Responnya ke Mbak Ari gimana? Ya namanya dulu cinta-cinta monyet, yang namanya digombalin cewek ya pasti ketawa ketiwi gitu. Tapi sempat juga ngerasain cinta sejati di situ, artinya merasakan arti cinta dengan si George itu. Enggak, kalau arti cinta sebenarnya sama Yudi almarhum. Tapi kenapa marah sekali waktu tidak dibalas teleponnya waktu di Jakarta dia? Sama Mbak Arinya. sama George-nya. Ya mungkin namanya waktu itu kan apa ya? Marah lah karena mungkin pada waktu itu lagi pingin telepon tapi tidak diangkat. Itu tuh. Ya seperti itu. Oh, berarti jengkel gitu ya. Iya, jengkel Ketemu aja Yudi. sih. Nah, akhirnya kan dulu teman-teman gadget mungkin nggak ada ya tahu tentang MIRC. Jadi Yahoo Messenger tuh. Mas Akir ada nggak di Kaltara? Aku nggak tahu. Ya, pasti ada lah ya. Jadi kita dulu chatting MIRC, chatting, kenalan, abis itu loh, kok ada namanya Cadok, berarti kan calon dokter nih. Namanya Cadok, calon dokter. Abis gitu, akhirnya aku Yahoo Messenger dia. Ternyata setelah tukar telepon, rupanya almarhum Yudi ini adiknya temanku. Gitu, jadi aku kenal dengan kakaknya dia. Akhirnya berkomunikasi. Pada saat berkelahi sama George, curhatnya sama Yudi gitu. Tapi Yudi bukan pelarian kan? Yudi ya kalau mau di maaf ya Yud ya. Ya sebenarnya sih sedikit agak pelarian juga ya Mas Akir ya. Tapi Yudi waktu itu memahami ya bahwa hatinya sih itu disitulah letak menariknya pertama ya. Itulah di situ letak awalnya. Jadi karena pada waktu itu ada komunikasi dengan Yudi, jadi kalau berkelahi sama George, aku curhatnya sama Yudi gitu kan. Dan akhirnya kenapa pada suatu hari Mas Akir Iya. tiba-tiba telepon yang aku mau pakai telepon tuh tidak bisa dipakai telepon. Ternyata apa? Disuruh melunasi telepon 4.500.000. Mati aku. Datalah si kakak itu ya. Bayangkan ya, Siapa namanya Ufan ya? Kak Opan, Kak Opan, ya? kakak aku. Bayangkan 2001 aku harus bayar telepon 4 juta. Mati lah aku bilang gitu kan. Nah, akhirnya pas lagi kan biasa kalau di rumah kan biasa kumpul-kumpul keluarga atau apa. Mereka tahu teleponku tuh bayarnya segitu kan. Kok dia nelpon siapa bilang gitu kan? Nah, memang belum tahu ya George sama belum ikannya belum tahu ya. belum. Oke. Jadi ini nelpon siapa?
aku nih takut kan kalau misalnya aku ngomong telepon si Jos di Jakarta, bisa marah lah mama aku nih. Siapa si Jos ini katanya? Mati lah sudah kan, bisa nyonyor, bisa jadi dodol aku nih di rumah kan gitu. Akhirnya aku sempat ngomong sama Yudi juga tuh. Yud, aku nih teleponnya nih mahal, bisa kok bantu aku. Iya kan, Pak? Maksudnya minta bantuan apa sama Yudi? Minta bantuan. Kau datanglah ke rumah, jadi ceritanya yang ku telepon ini si Yudi. Yang kambing hitam kemarin Yudi? Yudi lah, yang di kambing kan. Nakal ya? Tapi Yudinya tuh ngomong gini, nggak bisa, aku nih ujian, nggak bisa aku ujian, katanya gitu kan. Tapi akhirnya mau? Terus abis itu enggak, belum mau. Terus abis itu akhirnya aku berkonsultasi dengan sahabatku sama keluarga, kayak apa ini ya, siapa kayak apa. Itu si Uli itu ya? Aku. Konsultasinya ke Uli ya? Enggak, sama sepupuku. Oh. Sepupuku sama aku punya Tarakan. sahabat. Ya, Tarakan. enggak di Surabaya, semuanya di juga. Surabaya. Oke. Terus abis itu konsultasi ngomong kan, ngomong kayak apa nih caranya, aduh kayak apa ya sudahlah, aku pikir-pikir, ya sudahlah aku bilang cinta aja lah sama Yudi nih. Maksudnya kalau aku bilang cinta kan otomatis kan nanti datang ke rumah. Oh, jadi Yudi ini mau dikambing hitam bahwa ini cintaku gitu ya untuk keluarga itu. Jadi sebenarnya Yudi eksperimen. Iya. Yudi dulu diam-diam apa tertarik juga tuh gimana sih? Nah, jadi sudah. Pemirsa ini itu cinta kocak nih jadi. Iya. Jadi Yudi kan mau datang tuh, aku telepon. Yud, abis kan konsultasi sama keluargaku, sama sepupuku. Yudi kan orangnya lembut ya. Ya, sama jawabnya orang apa namanya klepek-klepek yang jawabnya lembut lembut. Ya, gitu jadi kan? Yudi tuh aku bilang, Yud sebenarnya aku nih suka sama kau, katanya. Abis itu Ya nembak duluan kan? ya nembak aku loh. Iya. Terus abis itu aku bilang gini, Berani nih pemirsa ini ya, nembak duluan ya. masalahnya ini nomor telepon ini siapa yang bayar, nanti ketahuan aku loh misalnya nembak. Jadi Yudi itu mau dijadikan apa sebenarnya? Kambing kita itu maksudnya Yudi nanti yang pakai atau gimana? Maksudnya aku yang ku telepon itu Yudi. Yudi. Jadi orang tua kan kalau yang ku telepon Yudi kan enggak marah. Oh itu udah tahu ya orang tua pacaran sama Yudi? Belum kan? Enggak kan? Belum dong. Maksudku, kalau misalnya aku telepon Yudi kan, kalau misalnya ditanya sama keluarga siapa yang ditelepon, ini loh orangnya. Ternyata kan dokter. Berarti kan aku berarti aman. ada hubungannya lah. Apa berarti kan- konsultasi kayak apa kayak gitu ya. Intinya aku aman di rumah tuh aman, intinya Padahal seperti membahas itu. kasmaran ya kan? Hah? Padahal intinya membahas kasmaran ya. Iya, pokoknya yang pasti aman untuk telepon ini loh kan gitu. Terus abis itu akhirnya sudah ngomong sama Yudi, tapi sebelumnya tuh sempat tukar-tukaran foto dulu sama Yudi. Iya. Tukar-tukaran foto, terus Dan Yudi, Yudinya mau ya? aku tahu, oh ya sudahlah, aku tahu kan Yudi, oh ya sudahlah, oh berarti orangnya nih. Abis gitu, aku kasih fotoku tuh foto zaman dahulu. Jadul. Terus dia tanya lah sama temennya. Ngirimnya pakai apa? Messenger dulu tuh ya? Hah? Ngirimnya pakai Messenger dulu? Iya, Messenger dulu, pakai Oke. Messenger. Dia tanya temanku, ternyata temanku tuh ada yang sama-sama dia di WK. Ini loh fotonya Ari, loh kok kayak gini, kok kayak laki-laki kan. Si tomboy gitu ya? Oh. Emang kayak dulu pakai jilbab? Enggak Rambut pernah. itu kok bisa kayak laki-laki sih? Ya pokoknya kayak laki-laki lah, aku memang kayak laki-laki Untuk tomboy. bukan preman ya? Hah? Itu Kayak bukan- preman aku memang dari dulu. Lucu pemirsa. Terus, Terus begitu, ya sudah lama sakit. Akhirnya Yudi kan kasih nomor alamat rumahnya sama aku. oh waktu itu belum tahu orang alamat rumahnya? Belum. Tapi di Surabaya juga dia? Surabaya. Oke. Rumahnya ada dua, di Surabaya sama di Bangil. Alamat rumah, dia bilang aku nggak punya mobil kalau misalnya mau ketemu sama kau nih, katanya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, aku jemput ya, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku jemput tuh, pas sudah jemput kan keliat, rumahnya besarnya. Sudahlah nggak apa-apa lah kalau misalnya orangnya pas-pasan gitu kan. Yang penting rumahnya besar. Jadi dulu, jadi kriteria itu bukan ganteng aja, tapi harus masuk materinya juga ya? Oh iya lah. Oke. Terus abis gitu akhirnya tuh Mas Yudi kan keluar tuh dari rumahnya. Kan aku lihat dari kaca spion mobil tuh, teman-teman. Melihat dari kaca spion, loh kok kayak gini ya? Apa ya? Pakai rambutnya belah dua, celananya tuh celana kain. Kalau nggak kayak si George ya, kalau George kan kelihatan memang kayak betul-betul keren lah gitu kan, orang Surabaya, orang kota gitu. Nah kalau dia nih kan, loh kok kayak gini? Aku tuh di dalam mobil waktu ngeliat kaca spion tuh mau ketawa, aku tahan aja kan.
ku tahan aja. Kenapa ngetawain? Padahal itu kan dewasa kelihatannya. Iya cuman kan maksudnya ya lucu lah, rambutnya belah tengah, pakai celana kain. Ingat film Dono ya waktu mau melamar kerjaannya. Pokoknya orang ya kayak model orang desa gitu, mohon maaf. Maksudnya kayak orang-orang, bukan kayak orang tinggal di Surabaya gitu kan. Terus akhirnya Teleponnya pasti smart ya, pintar orangnya kan, karena dokter ya. iya, karena mungkin akhirnya ketemu lah, makan gitu kan, makan bareng. Akhirnya bilang orang tuh kan sering ketemu, akhirnya timbullah rasa cinta. Oke. Akhirnya aku merubahlah penampilan dia yang dari anak desa gitu menjadi anak kota. Modern. Rambutnya bagus, stylenya bagus lah, intinya seperti itu. Iya, bagus lah, seru kan. Jadi dokter Arya ini unik ya. Profesinya, akademisinya dokter, tapi dia terjun ke politik. Ternyata dia juga penulis buku. Jadi ini sebenarnya perjalanan manusia kita nggak tahu. Tapi seperti apa kelanjutannya, nanti kita masih di segmen 2. Dan terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama dengan Kaltar TV. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia.
Tadi di segmen pertama seru sekali tentang siapa si George dan siapa si Yudi. Tapi kita akan lebih dalam lagi kisah dengan Yudi, dengan Dr. Ari, dan ini makin sedih ya, sedih ya, karena di sini awal dia bercinta ya kan, dengan kenalan melalui gadget jadul dulu itu tahun 2000-an ya, 99 2000-an gitu kan. Belum seperti sekarang modern dengan berbagai platform media sosial. Tapi dia dapat in-nya di percintaan itu, tetapi sayang pada akhirnya takdir memisahkan dia. Karena dari perjuangan dia menjalin kasih, menjalin cinta antara Yudi dengan Dr. Ari, ternyata di perjalanannya dia sakit, dan sakitnya itu bukan ala-ala karena kanker ya. Ya, kanker. Dan bagaimana keseruan Dr. Ari memperjuangkan cintanya dan kemudian memperjuangkan Ari yang juga kurang merespon dari keluarga Yudi. Yes. Seperti apa persisnya itu, Dokter Ari? Jadi setelah 3 tahun kita berjalan, terus tiba-tiba bilangnya Yudi gini, kok pinggangku nih sakit ya, dia bilang gitu kan, pinggang sakit. Abis itu aku bilang, oh urut aja mungkin capek, kata gitu kan. Nah itu keseringan disebutin ya di atas mobil. Iya di buku kan. Jadi jalan lagi pinggangnya sakit, akhirnya dipoto ronsen. Di situ dilihat bahwa tulang belakangnya itu bengkok, ada skoliosis, dia bilang gitu. Ya udah, aku santai aja, oh berarti ya aman aja, enggak apa-apa gitu kan. Tak lama lagi pas pada waktu jalan lagi sakit lagi. Akhirnya itu pas sakit lagi fisioterapi. Enggak lama tiba-tiba setelah fisioterapi timbullah benjolan di selangkangan pada waktu itu. Malah di selangkangan? Iya. Timbullah benjolan di selangkangan, dan akhirnya pada waktu itu di biopsi pada waktu itu. Biopsi itu apa, Mbak? Biopsi itu kayak jarum ditusuk di ambil sampel gitu. Yang diambil sampel, dilihatlah Ternyata di labnya. Dilihat di labnya itu ternyata kumpulan kanker. Iya, kayak gitulah intinya. Ada 4 kanker di situ bersarang kalau nggak salah. Enggak satu sih, cuman ya? Sel-selnya itu anaplasi. Kalau anaplasi berarti sel-sel itu menuju keganasan sih, intinya seperti itu. Tapi kalau dari hasil lab itu dia kanker usus sebenarnya. Itu Tapi sih. kenapa di kelas awal kok tulang belakang yang bengkok? Ya kan karena sakitnya kan di pinggang. Berarti awalnya di situ merambat ke lain? Enggak. Itu ya? kena mungkin proses dari posisi duduk atau apa, tapi memang sudah ada benjolan makanya sakit sih. Jadi seperti apa Mbak Ari yang tadinya dikecewakan oleh satu orang sosok pria, terus mendapatkan pria idaman lah katakan demikian, yang mampu mengayomi, mampu berdiskusi, membuat happy. Tiba-tiba dengar kabar yang sesadis itu, bagaimana perasaannya dulu? Perasaannya seperti kayak ditampar di siang hari. Masih kurang itu, bukan ketindis gunung. Kayak kena petir di siang Kena hari petir, perasaannya. siang Iya. Perasaannya seperti itu, seperti kayak kena petir. Tapi di situ aku masih mencoba positive thinking ya, dalam arti positive thinking. Mudah-mudahan salah diagnosa gitu ya. Mudah-mudahan salah diagnosa. Mudahan diagnosanya karena dari fisik sama labnya itu tidak sama sih. Fisiknya masih kuat, tapi labnya kok sudah menuju keganasan gitu kan. Nah, akhirnya ya masih optimis pada waktu itu. Tapi Yudi kan itu kan udah paham karena dia calon dokter juga. Mungkin Kenapa? dia udah Yudinya, Ya. mungkin udah paham juga apa yang terjadi dengan diri saya karena dia calon dokter. Ya, tentunya pasti tahu. Kita sebagai anak kedokteran pasti tahu apa yang hasil dari dokter, dari ini kita sudah tahu itu. Hasilnya seperti itu pasti tahu. Yudi pasti tahu juga. Tapi dia nggak kasih tahu. Iya, Yudi tahu lah. Cuman awalnya dia memang agak nggak mau ngomong ya. Abis itu pada waktu aku datang ke rumahnya, mana hasil labmu? Aku bilang, aku lihat, loh, Yud ini kan ganas, Yud. Aku bilang anaplasi, aku bilang gitu. Terus abis itu dari situ aku pulang komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan orang tua. Aku bilang kenapa nggak kita coba bawa ke Singapura gitu. Karena pada waktu itu mungkin di Indonesia masih belum lengkap lah ya, nggak seperti sekarang. Jadi apa-apa kita pasti larinya ke Singapura. Tapi sebelum Singapura kan sempat dulu kan sering dipanggil-panggil nama boneka ya. Boneka? Sering dipanggil nama kartun gitu ya. Tongki dan aku dipanggil seterusnya. Tongki. Iya, Tongki banyak. Nama Pokoknya panggilan. Nama-nama panggilan yang sering boneka. Terus karena sakit itu udah parah terbaring di itu, datanglah mungkin mau menghibur dokter Arinya kan ke Surabaya lah beli sampel-sampel boneka itu.
Tapi di tengah perjalanan, ya kan, si Yudi mengatakan ya sudah. Oh ya, jadi carilah laki-laki lain kayaknya. Apakah itu sebuah firasat atau gimana? Iya, Tanggapannya pasti. Bari waktu itu. Jadi dulu aku tuh punya, karena memang aku tuh Yudi anak terakhir dan aku anak terakhir. Jadi kami suka main boneka gitu ya. Dan aku punya boneka tuh ada 4 gitu. Salah satunya Tongki itu. Tongki tuh namaku. Tongki tuh panggilanku. Tapi kalau si kuning, Grippy itu nama-nama bonekanya yang dia kasih aku. Tapi gitu dia paling favorit dia panggil Tongki ya. Tongki, Yudinya nih. panggil aku Tongki. Tapi kalau boneka namanya Grippy atau si kuning gitu. Jadi kami punya boneka karena setiap ulang tahunku aku biasa dikasih boneka. Dan abis itu akhirnya bilangnya Yudi pada waktu kita lagi ke mall di Surabaya gitu kan, dia bilang bawalah semua bonekamu tuh, anak-anak kita tuh bawa. Kita mau foto-foto. Ada loh fotonya masih kusimpan. Jadi foto-foto lah sama boneka-boneka itu, begitu akhirnya. Ya. Terus suatu ketika duduk, kemudian menyampaikan sesuatu hal bahwa ya sudah ini mungkin kita terakhir terakhir jalan. Terus Mbak Arinya nangis. Itu apa yang tergambar di situ? Ya, jadi pada waktu Yudi bilang kayaknya aku nggak bisa nemenin kamu lagi deh, mendingan kau cari orang lain, dia bilang. Itu gitu. dia suasana apa itu dulu tuh, gimmicknya itu waktu dia nyampein itu? Di mobil waktu itu, di dalam mobil kita mau pulang ke rumah pada waktu itu. Terus abis gitu perasaan yang pasti perasaanku ya nggak karu-karuan ya. Maksudnya kita nih dalam hubungan pacaran 3 tahun baik-baik saja. Kemudian keluarga menyetujui ya, maksudnya antara keluarga aku ya dan keluarganya dia. Kalau keluarganya dia mungkin masih 70% ya, enggak 100%. Tapi kalau keluarga aku tuh sudah 100% untuk Yudi, karena memang dia seperti kayak keluarga, bukan seperti pacar lagi, tapi sudah menjadi keluarga besarnya kami sih, gitu sih. Jadi perasaan jadi perasaan tuh sudah campur aduk, enggak karu-karuan dan sedih. Dan Yudi ngomong sama aku, pokoknya bagaimanapun kau harus menyelesaikan jadi dokter pada waktu itu. Ya, karena dia tahu aku ini kan kadang malas-malesan tau. Terus abis gitu kadang males-malesan, kadang bolos, kadang apa. Jadi akhirnya pokoknya kau harus jadi dokter. Dan alhamdulillah sekarang saya dipanggil Dokter Ari Yusnita. Dan dia dipanggil Tuhan. Hah? Dan dia dipanggil Tuhan. Dan dia dipanggil Tuhan. Tapi kan sebelumnya sempat ya almarhum Pak Dr. Yusuf SK ikut andil dalam waktu disulkan berobat ke Singapura ya. Iya. Kemudian sempat Yudi bilang aku nggak punya duit itu ya. Iya, dianya. Tetapi itu semangatnya Mbak Ari untuk dia bawa ke Singapura dan dibantu oleh Bapak sampai nelpon orang tuanya. Yes. Ya. Kemudian apa yang membuat menangis, lari ke WC terseduh-seduh menangis? Iya, jadi gini. Pada waktu itu Bapak tuh memang luar biasa ya, apalagi menyangkut aku nih sebagai mungkin anak terakhir juga. Aku menyampaikan, Pak, bilanglah Pak sama Bapak Yudi supaya dibawa ke Singapura. Jadi yang kudorong-dorong nih Bapak waktu itu. Akhirnya tuh dan Bapak juga komunikasi sama Yudi juga baik, udah kayak keluarga. Tapi Bapak bilang gini sama aku, Ri, kayaknya Yudi nih karena dia kankernya ganas dan memang juga banyak di ronsen tuh ada banyak timbul kayak pokoknya tumbuh gitu ya, kelenjar-kelenjarnya baru lagi kan, gitu. Kayaknya agak parah ini, agak berat nih, Ri, dia bilang gitu. Dan akhirnya aku sampai ya nangis lah pasti, nangis karena kan nggak menyangka gitu loh, sakitnya sampai separah itu gitu loh. Dan Yudi nggak pernah bicara tentang hal itu ya? Iya, dan Yudi juga nggak tahu, kan baru tahu sekarang. Jadi Yudi juga nggak tahu dan baru tahu sekarang. Dan akhirnya ya aku harapnya sebenarnya mau dibawa ke Singapura, komunikasi dengan keluarga. Aku nggak tahu ya, padahal keluarganya beliau ini juga lumayan orang mampu ya, maksudnya bapaknya dokter, mamanya guru, dan memang juga dia keluarganya juga dokter semua ya, rata-rata ya di kesehatan lah, intinya seperti itu. Tapi kan waktu itu karena kami waktu itu Bapak menjabat sebagai wali kota, mungkin bisa memberikan bantuan support lebih lah, intinya seperti itu. Oh, jadi berarti sepotong dikit waktu di Yudi sakit. Bukan dipromosi ke dipromosi. Mau ingin dia sarankan untuk ke Singapura itu persiapannya adalah mungkin biayanya dari pihak Ari atau gimana? Iya, kita bantu. Kami bantu. Tetapi akhirnya kan orang tua mungkin ada indikasi mungkin dari ibunya atau keluarganya yang kurang serespon atau gimana?
Iya, mohon maaf. Di sini kita akan berbicara secara jujur ya, masalah buku, intinya kayak beda buku. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan keluarganya memang tidak terlalu merespon, karena masalahnya mungkin ya, saya nggak tahu nih masalahnya apa yang terjadi. Apa karena memang posisi saya ini masih sebagai pacar? Apakah ada pemikiran lain, mungkin di Indonesia lebih bagus? Atau mungkin karena ada sedikit beda, apa ya namanya, bahasanya tuh, Gengsi lah. Iya, Gengsi, ya, ya, seperti itu. psikologis gengsi itu ya. Ya, mungkin ada merasa seperti itu, jadi makanya saya nggak bisa Padahal berpikir Mbak apa-apa. Aryanya itu dengan keluarganya deket ya, artinya udah kayak keluarga juga gitu ya. Kalau sama keluarganya Yudi sama kakaknya ya tentunya, karena kan kakaknya dia kan temanku, lumayan, sama yang lainnya juga lumayan. Kalau aku sering ke rumahnya juga aku dikasih makan, sama main sama keponakannya juga, jadi udah kayak keluarga juga sih Tapi Yudi sebenarnya. nggak pernah ngomong, nggak tahu dia kalau misalnya keluarganya itu nggak terlalu respon waktu disarankan ke Singapura. Yudi nggak ngomong, tapi aku bisa membaca. Karena beberapa kali aku ngomong untuk dibawa ke Singapura, tapi no respon gitu loh. Oke. No respon. Dan akhirnya Yudi masuk rumah sakit dengan situasi yang parah ya. Iya, karena dia kemo beberapa kali kan kondisi Berapa kali kemo? Kalau nggak salah 4 atau 5 kali ya, mau ke 6 kali tuh nggak sempat. Kalau nggak salah 4 atau 5. Dan di tengah-tengah kemo itu sering sekali mengatakan Yudi ya sudah Ari cari laki-laki lain lagi dulu aja ya. Yang pasti satu jadi dokter, terus yang kedua kayaknya aku nih, dia suka pernah mimpi aku nih pakai baju putih, mimpi pakai baju putih ditunggu sama bis kayak gitu-gitu. Terus Judi juga pernah ngomong, kau nih mau aku sembuh, kau nih egois betul kalau kau mau aku bertahan kayak gitu. Oh dia ngomong gitu ya? Ada di buku tuh. Berarti dia kasih tanda-tanda gitu ya, Ya, perasaan gitu ya? Ya, intinya seperti itu. Jadi yang pasti dia bilang kalau ndak ada aku, kau lihat keluarga aku ya, dia bilang gitu. Itu sih. Dan itu bahasa. yang membuat perasaan Mbak Ari waktu itu tidak bisa menahan tangis ya, sampai terseduh-seduh menangis gitu ya. Iya, dari seorang dokter Arisnita yang ceria, happy, kayak nggak ada beban, sampai seperti kayak bilang orang tuh itu hujan gelap langitnya tuh, yang betul-betul mendung, kesehariannya selama 6 bulan tuh mendung, terus sampai 1 tahun ke depan tuh mendung terus, nggak ada terang-terangnya lagi. Apa yang membuat terlalu mendalam seperti itu perasaannya? Kenapa terlalu mendalam? Pertama, satu, selama 3 tahun saya ditemani sama almarhum Yudi, terus kemana-mana, terus abis gitu tuh kan mau nangis kan aku, terus abis gitu Tumpahkan saja, nanti terus- saya lap air matanya. Saya terus abis gitu ya seperti kehilangan sahabat, pacar, keluarga dan semuanya, dan itu sudah prosesnya sudah 24 tahun berlalu. Walaupun tidak 100% itu kenangan itu melekat, tapi setidaknya bisa hilang adalah 10% masih hilang, masih ingat lah, masih Ya, ingat. pemirsa, jadi ini bukan cerita dongeng ya, tapi nyata. nyata, dan saat ini juga Dokter Ari itu masih kalau membicarakan secara detail itu masih terbawa emosinya ya, dan kesedihan. Tapi kita doakan saja Mbak Ari, Yes. Mas Yudinya. Tapi kita mau cerita lagi bahwa setelah itu prosesnya seperti apa sampai menjelang meninggalnya, posisinya seperti Mbak Ari seperti apa menemaninya itu. Ya. Jadi setelah sudah tahu bagaimana perjuanganku ke Singapura, kemudian ya aku sudah mentok nih kayak apa nih caranya nih ya. Orang tuanya juga tidak terlalu welcome. Akhirnya aku lihat di TV ada Ustadz terkenal dulu, aku lupa siapa namanya tuh. Sampai dibawa ke Ustadz itu di Jakarta. Terus abis gitu diobati. Ternyata malah sampai pakai kambing kalau nggak salah tuh waktu itu, dipindahkan penyakitnya katanya gitu kan. Terus abis itu katanya sudah nggak ada, ya aku happy lah ya. Tapi setelah aku lihat, setelah dari situ kok makin lama makin lemah gitu kondisinya, masih lemah banget kondisinya, kesian. Jadi aku berusaha menghibur diriku dan berusaha menghibur Yudi pastinya. Pada saat kita mau masuk ke rumah sakit, mau masuk ke ruangannya, aku tuh biasanya nangis dulu tuh di ruangan di luar tuh. Tarik napas, baru masuklah ke ruangannya, masuk ke dalam ruangan. Yudi, apa kabar kau? Yud, kau nih kayak ini. Aku sudah sekolah ini, aku ngerjakan tugas ini gitu, sampai cerita. Kok Yudi udah mulai kesakitan, aku pulang lah. Ya seperti itulah hal-hal yang kulakukan, menghibur. Dan terakhir itu orang tuanya bilang gini sama aku, ya udah lari,
kalau mau dibawa ke Singapura bawa aja, tapi percuma. Udah sempat pasrah gitu ya? Ya. Pada akhirnya malah menyuruh ke menyarankan? Nggak bisa, mau dibawa ke Singapura Udah gimana? parah ya? Orang nggak bisa jalan, ya nggak bisa Dari apa-apa. awal ya? Harusnya dari awal waktu Iya, disarankan itu. ya namanya hidup, mati, jodoh, takdir, semuanya kan takdirnya Allah ya. ditentukan memang ya. Tapi kan yang pasti kan kita kan Ikhtiar. sebenarnya ada usaha, iya Ikhtiar usaha itu, itu ya. usaha itu ya. Dan apa ya? Apa yang mau aku bilang? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin meyakinkan keluarganya berkali-kali, tapi pada waktu sudah keluarganya bilang oke, ternyata kondisi sudah semakin lemah pada waktu itu. Ya aku ya nangis aja sudah. Mau kayak apa lagi sudah. Iya. Dan pemirsa, dokter hari ini sangat setia sekali ya, sampai mulai dari terdeteksi sakit, kemudian sampai separah-parahnya itu. Iya. Tapi ada hal yang membuat sangat sedih sekali begitu dia datang diinformasikan oleh salah satu dokter atau keluarganya bahwa dia tinggal menghitung hari ya. Ya. Ada seperti itu ya. Ada. Perasaan Mbak Ari waktu itu seperti apa dengan Yudi, dan Yudi seperti apa juga dengan Mbak Ari? Pada waktu itu perasaanku tinggal menghitung hari itu, aku cuman bisa ya mempersiapkan diri dalam arti suatu saat pasti pergi nih. Pasti. Berarti udah siap mental gitu ya. Sudah prepare. Tapi prepare. bagaimanapun juga yang namanya manusia walaupun siap mental pasti sedih ya. Sedih lah. Intinya kita sudah mau memperjuangkan semaksimal mungkin, tapi ternyata Allah punya takdir ya. ternyata keluarga juga tidak mensupport, tidak terlalu mensupport, dan memang ya nyesek ya, sedih banget rasanya. Tapi ya yang pasti aku puasnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk Yudi ya, sudah se-out mungkin. Nah, terus abis gitu hari-hari pokoknya tiap saat, tiap waktu, tiap menit datang ke rumahnya Yudi, bawain makanan, foto-foto, cerita, dan memberikan support sama dia sampai hari terakhir. Ada semacam dendam yang tidak terhapuskan hingga saat ini, mungkin yang keluarga yang sikapnya dingin sekali dengan berbagai upaya yang secara serius diusahakan oleh Ari? Ya kayak apa ya, maksudnya dalam arti kita kan mau yang terbaik sebenarnya kan, mau yang terbaik. Intinya aku tuh berharap kemarin tuh kita diagnosanya pun masih simpang siur juga antara kelenjar getah bening atau memang kanker usus pada waktu itu. Jadi aku tuh maunya tuh sebenarnya ini kemauanku, mauku sebenarnya harusnya didiagnosa di Singapura, pengobatan di Indonesia. Ya, maunya mencari titik temu dulu apa penyakit yang sebenarnya yang terjadi. Berarti Indonesia belum canggih dong diagnosanya kalau gitu, karena jadi kita gini, belum jelas gitu. Gimana sih? Jadi gini, pada waktu zaman saya dulu 2001-2022 banyaklah kejadian-kejadian, nggak perlu saya Karena kan kalau nggak salah, sorry, Yudi kan ada referensi dokter praktek, Ari juga ada referensi dokternya, dan ternyata mengikuti referensi dokter kebanggaannya si Yudi itu, ya, ya. itu. Padahal sebenarnya ada yang lebih referensi yang dia diyakini bisa memberikan keputusan penyakit yang bagus ya gitu ya. Ya itu di Singapura, tapi kan Yudi kan lebih mengarah ke keluarganya, memang ini keluarganya dokternya bagus. Nah, pada waktu zaman 2001 dulu memang kita masih di Indonesia mungkin masih butuh perbaikan kesehatan ya. Sedangkan saya aja dikit-dikit kalau misalnya sakit, Bapak bilangnya ke Singapura aja. Dan ternyata memang diagnosa di Singapura, mohon maaf sekali lagi mungkin lebih tepat pada waktu zaman itu. Lebih tepat sasaran dan saya aja waktu itu pada waktu Yudi sakit sebenarnya ada benjolan sedikit di ketiak. Jadi sudah selangkangan di ketiak lagi. Tapi ternyata aku kelenjar keringatnya buntu. Kalau aku enggak apa-apa. Nah, Mbak Arinya? Akunya juga sakit, tapi kelenjar keringatnya buntu. Akhirnya bilang Bapak bawa aja ke Singapura. Nah, pada saat itu aku ya berharap sih harusnya Yudi juga seperti itu, tapi kan orang tuanya kan nggak mau, keluarga nggak mau sih. Iya, pemirsa, seru sekali, dan nanti kita akan dengarkan penuturan seorang pacar yang direnggut takdir cintanya setelah bagaimana pasca Yudi dinyatakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beban mental yang harus ditanggung. Kita kembali saat lagi, tetap bersama dengan Kaltara TV. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata
ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara Arah Masa Depan Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara Arah Masa Depan Indonesia.
kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami berdua, Dr. Ari di Bincang Pagi, dan kita udah lewati 2 segmen dan sekarang kita di segmen terakhir yang paling seru ini. Di mana Yudi akhirnya setelah berjuang melawan penyakit kankernya dan begitu juga perjuangan Dr. Ari untuk bisa memberikan ikhtiar supaya sembuh juga tidak kesampaian, akhirnya takdir mengatakan dia harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggal. Dengan suasana yang begitu dalam menduka, kita mau tahu seperti apa lamanya dia mau Om Dr. Ari dan apa yang dilakukan setelah pasca meninggalnya sosok Yudi. Apakah dia cepat move on atau ada langkah-langkah yang ditempuh agar dia bisa mengobati kesedihannya, Dr. Ari waktu itu? Seperti apa? Aku mau nangis. Jadi ya setelah proses Yudi tidak ada nih ya, sudah tidak ada. Pertama yang dirasakan adalah aku tidak bisa telepon lagi. Mau telepon kemana gitu kan. Terus yang kedua bawaannya nangis terus, bawaannya nangis. Misalnya aku ke mall ini nangis, ke tempat restoran nangis, tempat makan yang biasa kami makan nangis. Jadi keluargaku juga bingung gitu loh kan. Anak ini nangis terus kerjanya. Tapi berkat dengan... Tapi itu keluarga, memahami hal itu ya. Waktu itu kondisi itu keluarga semua termasuk bapak. Oh iya. Memahami, ya? Bapak, ibu, mama, kakak semuanya memahami. Dan memang aku betul-betul lagi down betul waktu itu. Betul-betul ya memang kenyataannya seperti itu. Kita nggak bisa bohong gitu kan. Memang kenyataannya memang betul-betul down. Hari-hari itu terasa hampa. Mau belajar itu nggak semangat. Terus abis gitu bawaannya nangis terus sampai teman-teman tuh datang ke rumah, menghibur, kasih support, nggak mempan juga, nggak bisa juga mau belajar juga nggak masuk apa, pokoknya stres lah intinya aku pada waktu itu sedih banget. Terus abis gitu akhirnya akibat aku kondisinya sedih, lagi down banget, terpuruk ya bilang orangnya. Akhirnya aku tuh jadinya karena mungkin mentally sedikit-sedikit sakit. Nanti minggu depan sakit kakinya, minggu depan nanti lagi sakit lagi pinggang, sampai dokter di rumah sakit internasional tuh kok sakit orang apa yang di itu penerima pasien tuh kok ini lagi orangnya ini lagi sampai hafal kayak nggak bosan berobat ya, apa? sakit terus ya kondisinya seperti itu sih. Otomatis kuliah terganggu juga ya waktu itu. Pada waktu itu kuliah terganggu dan aku nggak lulus. Sampai sekarang atau gimana? Enggak lah, kalau sekarang sudah jadi dokter. Jadi tak lulus hasil melanjut lagi atau gimana? Enggak lulus pada waktu itu ya, mata kuliah satu semester enggak lulus. Oh, per mata kuliah ya? Enggak lulus satu semester, 1 tahunan lah aku. Kondisinya itu betul-betul parah banget. Dan karena orang-orang sekitar lain memberikan support, keluarganya Yudi juga memberikan support, bapak apalagi memberikan support. Ya dengan hampir tiap sebulan sekali ke makam, habis itu ke tempat keluarganya makan makanan yang aku suka di Bangil ya, dan juga pada waktu itu aku ya betul-betul ya kayak nggak punya harapan gitu ya, harapan ke depan kayak apa aku mau jadi dokter gitu iya ya, jadi kayak orang tuh kayak misalnya cerah langit tiba-tiba langsung mendung kayak gitu kan. Dan pemirsa mau nangis lagi pemirsa ini wajahnya. Iya dan itu ya menulis podcast seperti ini kan otomatis kita kembali ke 24 tahun yang lalu dan itu tidak gampang. Itu tuh gak ada yang temanin ya? Hiburan apa mendampingi waktu itu di saat lagi dibawa Nadir? Sepupuku sih, keluarga sih yang mendampingi jalan kemana, tapi nangis juga. Dalam mobil dan nangis. Ikut juga nangis dia? Iya, karena kan dia kenal juga. Jadi ya nangis baru. Dan tapi semakin lama dengan aku harus lulus janjiku sama Yudi harus jadi dokter. Ya dalam kondisi seperti itu aku ya pertama-tama bangkit. Akhirnya move on tuh kurang lebih setahun. Itu bapak itu seperti apa dulu kondisinya? Artinya perasaannya melihat anaknya ini yang broken heart, ya kan, karena terpisah meninggal. Maksud saya Dr. Yusuf SK almarhum, seperti apa melihat Ari waktu itu? Ya sedih lah pasti, bapak pasti sedih lah ya, keluarga pasti. Tapi bapak tuh kan orang yang paling sabar toh. Dan memahami. Iya memahami. Bilang bapak ya, pertama kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kedua memang takdir, ketiga ya harus sabar dan memang harus menjalani
seperti itu sih. Oke, kemudian saya pengen tahu di terakhir itu penyampaian apa yang disampaikan seorang sosok Yudi almarhum itu sebelum dia mengakhiri Meninggal. napasnya ya. Jadi pada waktu Yudi waktu itu kalau nggak salah hari Senin minggu malam Tahun berapa itu? 2004 2004. 2004. 2004. Oke. Jadi Senin dia meninggal. Jadi malam itu hari Minggu malam tuh sebenarnya aku mau ke rumah sakit mau ketemu sama Yudi, tapi aku pikir kok aku lagi ndak enak badan ya, maksudnya lagi ndak enak pikiran gue, nggak usah lah aku bilang gitu ke rumah Yudi. Ke rumah sakit. Habis itu pagi pada waktu aku mau kuliah, aku telepon temanku, sahabatku. Aku bilang, ini hari ini kita pakai baju hitam-hitam ya. Orang nggak sadar itu ngomong gitu. Nggak sadar. Ngomong hari ini pakai baju, lo kenapa? Nggak apa-apa, pakai baju hitam-hitam aja. Habis itu akhirnya aku lihat lah aku dengan menggunakan baju hitam-hitam, duduk manis di situ, dengerin dokternya gini, HP bunyi, HP. Kakaknya Yudi tulisannya. Cek. Jadi langsung connect ke batin ya. Iya. Ada apa ini ya gitu ya. Ri, katanya kakak Yudi. Yudi sudah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tuh ya namanya dosen tuh. Oh ini di kampus aja Ini tuh? di kampus nih, dosen ngajak. Langsung keluar dari kelas, temanku langsung yang ngurus semuanya tuh. Kan ada teman-teman sahabat semua yang ngurus lab apa semuanya kan. Lari di dalam mobil tuh. Itu mau kemana? Langsung ke rumah sakit? Ke rumah dulu. Bawa mobil tuh rasanya kakiku tuh gemetar. Aku telepon kakak aku semuanya. Keluarga bilang Yudi ndak ada tuh, gemetar. Aku bawa bilang kakakku, tenang kata gitu kan. Takutnya kan kecelakaan atau apa. Berani sambil di mobil ya. Lagi labil malah. Iya, lagi labil. Abis itu pulang dulu ke rumah. Abis itu pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, Mas Akir menenangkan, minum air putih, air mata aku sudah karu-karuan. Udah sempat ya menenangkan diri ya, masih sadar gitu ya? Iya, menenangkan diri. Abis itu ke rumah sakit lah. Udah nggak ada. Tenang. Keluarga-keluarganya itu udah kumpul kan, keluarga kumpul. Terus habis gitu, pas sudah kumpul gitu, ya udah langsung dibawa ke Bangil pada waktu itu. Bawa ke Bangil. Jadi nggak sempat ke rumah sakit? Sempat, aku ke rumah sakit. Okay. Ke rumah sakit dulu. Habis ke rumah sakit dulu baru kita sama-sama bawa ke Bangil. Bawa ke Bangil kan Surabaya Bandung 1 jam. Ya udah habis itu dimakamkan, teman-teman pada datang semua, ya udah. Tapi yang pasti aku lega juga karena Yudi pernah ngomong sama aku. Nah itu. Dia ngomong apa? Terakhir. Dia bilang, kalau kau mau bertahan, kalau aku mau bertahan begini berarti kau egois katanya. Kalau kau mempertahankan aku berarti kau egois katanya. Itu apa makna yang Mbak Ari tangkap dari itu? Ya karena dia sudah tahan lagi sakitnya, ampun pasti kayaknya nggak sanggup lagi sudah. Dan ada bahasanya kamu harus sholat ya? Ya, sholat, jadi dokter, tolong lihat keluargaku, kalau ada apa-apa telepon Mbak Lia. Dan kamu yang egois. Jangan egois ya? Ya, maksudnya dalam arti kamu jangan egois itu, dalam arti kalau kamu mempertahankan aku terus, berarti kau yang egois. Aku ini sudah ada tahan gitu loh. Intinya seperti itu sih. Jadi waktu itu semakin deras lah menangis waktu itu dia ngomong gitu ya? Iya pasti ya, nangis terus. Dia nggak ngomong aja aku nangis, ngeliat gitu aja nangis. Apalagi dia ngomong pasti nangis terus lah. Oke, jadi setelah meninggal sikap keluarganya terhadap Mbak Ari seperti apa? Itu pertanyaan good question ya. Jadi setelah Yudi meninggal, 1 tahun pertama tuh keluarganya baik banget sama aku. Bapaknya, mamanya lebih bagus lah, hubungannya lebih bagus daripada waktu masih Yudi masih ada. Lebih sayang sama aku, lebih komunikasi, ada apa-apa aku dikabari, baik semuanya lah ya. Jadi pada waktu itu keluarganya merasa aku menggantikan Yudi pada waktu itu. Tapi dia tahu ya Ari waktu itu betul-betul terguncang dia meninggal. Keluarga mereka tahu ya. Dan sikapnya betul-betul menganggap bahwa penggantinya Yudi adalah Ari ya. Keluarga itu ya. Oke. Jadi setelah itu ngapain? Setelah beberapa saat itu meninggal, seminggu, sebulan dan seterusnya ngapain? Nangis. Dan itu butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Untuk mau Jadi 1 tahun. 1 tahun setelah setahun itu muncul kesadaran bahwa saya tidak harus seperti itu terus. Kapan itu? 2005. Momennya. 2005. Itu momennya kapan itu? Kayaknya aku nggak mungkin kayak gini terus. Harus
lebih Itu lebih- sadar sendiri dari ya, dalam ya, diri. ya. Oke. Karena sudah capek nangis terus kali ya. Jadi dengan keluarga apa dan semua temannya. Waktu itu badan berubah kurus nggak atau gimana? Atau kondisi fisik seperti apa? kayaknya waktu agak itu? kurus. Kurus karena Agak saya sakit ya. Ya, karena nangis mikir terus itu, kan tertekan. waktu itu. Dan akhirnya 2005 lebih move on lah. 2005. Apa yang harus dilakukan waktu awal mau Waktu awal move on aku memperbaiki kuliahku untuk Fokus, supaya coba lulus fokus gitu ya. dan bersama dengan teman-teman jalan ke mall, happy. Abis itu ya kalau ada waktu ke makamnya Yudi juga ngeliatin keluarganya gitu. Itu sih. Jadi kapan pada saat momen-momen betul-betul menghilaskan itu? 2005. 2005. Dengan cara apa itu? Dan cara dengan bersama keluarga dan teman-teman. Masih Ya. gitu ya. Supportnya mereka luar biasa. Ya. Pemirsa, ini kan sangat andalan sekali dan kemudian disinilah sosok cinta abadi sejati dua-duanya karena saling mensupport apakah dia waktu masih hidup dan juga sudah meninggal. Begitu dengan Dr. Aris. Tapi dia tidak boleh terjebak dengan situasi kesedihan yang berlarut dan tidak ada hentinya. Dan akhirnya dia akan memutuskan cintanya itu, dia akan membuat sebuah film ya. Ya. Membuat film dokumenter tentang masalah perjalanan itu dan sekarang udah connected dengan sebuah home produksi ya. Yes. Film. Itu seperti apa, bisa diceritakan nggak? Jadi teman-teman semua masyarakat Kaltara mungkin yang menonton, teman-teman yang sudah men-podcast saya, aku terharu. Terima kasih sudah dibantu. Ya, kami juga ikut bersedih. Tapi kami doakan mudah-mudahan semua berjalan baik, Mbak Ari. Ya. Kenapa harus dibuat sebuah film, itu memang impian saya. Cita-cita lah ya. Cita-cita itu kan bisa setinggi-tingginya. Mungkin bisa menjadi inspirasi. Ada hikmah yang Keteguhan Yang berjuang. diambil. Ada juga keteguhan berjuang Yes. ya. Atas sebuah kesetiaan ya. yes, ada Cinta dan kesetiaan, oke. Suka nangis terus. Apa bantu makan aja lah, Papa. ada hikmah yang harus diambil dan menjadi apa ya? Oh, ternyata hidup, mati, jodoh semuanya itu Memang benar tidak boleh diintervensi. Hak Da- Allah ya. diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sutra terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sedih aku dan cinta Yeah. sejati itu pasti ada di dalam hidupnya kalian, dan selama kalian bersama dengan orang yang kalian cintai harus tetap menghargai waktu bersama pasangan dan apa ya, harus setia sih, intinya seperti itu. Dan di I Always Remember You ini juga bagaimana saya gigih memperjuangkan orang yang kita cintai untuk sembuh ya, intinya seperti itu. Dan alhamdulillah saya kemarin sempat berkomunikasi, sebenarnya sih dari tahun lalu komunikasi dengan Ram Punjabi, belum ada respon lewat DM, lewat sama Mas Hanung Bramantio juga belum direspon, lewat DM tidak bisa tembus. Kenapa? Kemarin pada waktu nonton Petaka Gunung Gede, ada penulis namanya Mbak Maya Aska. Dia juga merupakan orang yang kehilangan sahabatnya ya. Jadi memang true story, kisah nyata yang dibuat dalam sebuah film. Dua pendaki, terus abis temannya meninggal, dibuatlah sebuah film. Dan terkonek sama dia, Mbak Maya Aska, boleh tidak saya dibuatkan sebuah film? Ternyata direspon sama dia, cerita tentang apa ya, itu sudah sesuatu yang luar biasa buat saya. Dan Jadi minimal ada yang hargai lah. berarti kan Keinginan ada penghargaan. tidak 100% tapi setidaknya Ya. ada titik terang sedikit gitu kan. Kemudian terkonek sampai sekarang, mengucapin selamat puasa. Terus pada waktu saya berkomen di Instagram Mbak Maya Aska, ternyata di-like sama Star Vision. Akhirnya aku DM lah Pak Chandra waktu itu, Star Vision ku DM. Terus abis itu ternyata dilihatlah sama beliau. Dan itu luar biasa ya menurut saya. Kenapa? Dilihat aja berarti otomatis ada respon sedikit ya. Semoga itu nanti
bisa ada keterusannya. Makanya dengan podcast seperti ini saya sangat bersyukur ya. Berarti teman-teman juga mensupport Ya, dan sangat mensupport. Ya. dan Allah juga memberikan mungkin insyaallah kemudahan. Ya, kita doakan. Ya, doakanlah Mas Sakir dan teman-teman semua yang menonton dan teman-teman yang kemarin sudah men-podcast saya. Oke, ada pertanyaan terakhir, mungkin hikmah dan pelajaran apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang kisah ini? Apakah masalah kesetiaan, cinta, atau perjuangan? 3. Cinta. Kita tidak pernah tahu datangnya kapan dan tidak pernah tahu perginya kapan. Di hikmah dari novel ini, karena semuanya serba serba tiba-tiba ya. Semuanya cuma hanya melalui sebuah telepon. Akhirnya resmi menjadi seorang pacar. Yang kedua, perjuangan bagaimana saya dalam memperjuangkan semua hal, baik dalam semuanya dan terutama cinta. Untuk orang yang aku sayang ini sudah all out untuk dia bisa sembuh. Terus yang ketiga tadi apa, Mas? Oh, hikmah. Hikmahnya dari sini bahwa waktu itu tidak bisa dikembalikan lagi, tapi bisa dikenang. Dan hikmahnya bila mencintai seseorang harus all out, harus setia, kemudian menerima kelebihan dan kekurangan, dan juga Ada pengorbanan perjuangan. Dan tidak neko-neko. Iya, Mbak, 1 tahun tidak move on, tersandra dengan kondisi kesedihan, Mental ya kan, dan mentalnya. Kemudian apakah setelah itu langsung move on dan kemudian berkeluarga atau punya pengganti Yudi? 3 tahun baru punya pengganti Yudi ya. Seperti apa, bisa diceritakan sedikit sebelum kita akhiri? Setelah Yudi tidak ada, akhirnya 1 tahun move on, kemudian mulai membuka hati sama seperti MIRC lagi, kemudian jalan dengan teman kampus seperti itu. Dan akhirnya aku tuh mencari orang yang setidaknya karena mungkin jenis cinta mati ya, mencari orang yang sedikit mirip gitu, dan akhirnya menemukanlah dengan yang sedikit mirip ya. Sosok laki-laki yang diharapkan mengganti Yudi. Iya. Dan akhirnya sampai pola ini ya, tapi kandas juga. Akhirnya pisah. Oke. Ya, pemirsa, ini adalah kisah nyata atau true story yang betul-betul mendalam dari sosok orang daerah yang sebenarnya berkiprah di Pulau Jawa dengan seperti layaknya dengan kehidupan remaja biasanya, yaitu cinta, ya kan, menimpa pendidikan, berbagai liku-liku lingkungan itu dijalani semua. Tapi ini benar-benar yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bagaimana sosok perempuan yang betul-betul mendewakan cinta, kemudian kesetiaan, dan kemudian perjuangan, dan kemudian ketabahan dalam menghadapi keputusan Tuhan yang ternyata orang yang dicintai itu takdir mengatakan lain, bahwa dia harus menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dr. Ari, terima kasih banyak telah berbagi cerita kita pada kesempatan bincang pagi hari ini. Mudah-mudahan hikmahnya lebih banyak dan Dr. Ari cepat bangkit kembali, kemudian menemukan titik historinya, dan kemudian bisa bangkit menjadi orang yang sukses di masa akan datang di bidangnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Sakir, Kaltara TV dan semua masyarakat Kaltara mungkin yang menonton. Terima kasih banyak dan doain dan supportnya. Semoga bisa dijadikan suatu saat bisa dijadikan sebuah film. Ya. Baik pemirsa, dan akhirnya kita akan berpisah sampai di sini dulu di perbincangan kita yang super heboh hari ini. Ya, seru dan menyedihkan, dan ini adalah kisah nyata dari Dr. Ari, sosok generasi muda Kalimantan Utara yang sudah menjadi seorang praktisi dari bidang kedokteran saat ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada penonton, dan saya M. Sakir dan Dr. Ari segera undur diri. Sampai ketemu lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam ketemu.